Hikmah khitan itu yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik Baihaqi ini umur setahun, lewat khitan ini kita pahamkan dia mesti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak ada di dunia ini yang namanya orang tua yang tidak pengen anaknya anak yang soleh dan solehah. Meskipun orang tuanya pencuri. Ya, pencuri profesinya. Mohon maaf, meskipun orang tuanya, mohon maaf. Ya, apa tuh bahasanya yang perempuan-perempuan yang di sono tuh? Apa tuh Bustanya? Jangan begitu atuh. Jableh, ekstrim amat Jableh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alaihi alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumil rabbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diawali ceramah yang pertama tadi oleh Bapak Sutarso ya. Luar biasa. Saya tadi sempat nanya, ini beliau ini juga tadinya orang-orang pendidikan ya. Jadi sudah diawali dan saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Juga ke sini juga dalam rangka sama-sama Ibu diundang bersama-sama, nanti kita kirim berdoa bareng-bareng agar apa yang menjadi hajat Shahibul Bait mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutarso tadi, mohon waktunya sebentar. Kita sama-sama mendengarkan, barangkali nanti kita mendapatkan ilmu dan pelajaran, nasihat-nasihat dari Rasulullah, dari orang-orang soleh, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini nggak banyak-banyak nih Bu ya, 3 aja. Ya Bu Ustaz aja ya, 3 aja. Satu, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah, kan ini tadi acaranya niatnya syukuran dalam rangka khitan Ananda Baihaqi ya. Nah, maka yang pertama yang perlu mungkin kita sampaikan adalah dari aspek sejarahnya dulu sedikit ya. Dimana kita lihat di sini kita bisa melihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji siapa? Ibrahim dengan apa? Bikalimat. Jadi ulama menjelaskan orang yang pertama sekali dikhitan yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama tuh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dijelaskan oleh ulama tafsir itu mendapatkan perintah pada umur 80 tahun. Ada yang bilang 100, ada yang bilang 120. Nah, jadi Nabi Ibrahim dikhitan berumur 80 tahun. Di situ dijelaskan kenapa baru umur 80 tahun. Ini banyak orang yang mungkin lupa. Apa yang dilupain itu? Orang ngira kalau dengar 80 tahun dibayangin dengan waktu sekarang ya. Sekarang 80 tahun dikhitan. Gimana ceritanya itu?
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dulu 80 tahun itu mah, kalau kita sekarang baru 10 tahun. Karena zaman dulu usia Nabi dan umatnya panjang. Jadi jangan dibawa kemari tuh. Ya kalau kita 80 tahun sih, tinggal batuk 2 kali lagi udah meninggal. 80 tahun mah ya. Nah, kalau Ibrahim 80 tahun baru mungkin masih segar-segarnya begitu ya. Nah, tapi meskipun demikian memang di umur itu sudah matang tuh. Makanya alat menkhitan itu dengan khudum. Khudum itu kalau bahasa kita kampak dah ya. Kampak tuh buat motong kayu tuh. Habis kagak ada laser waktu itu. Ya, belum ada laser, belum ada bius. Subhanallah. Jangankan Nabi Ibrahim deh, ayah saya aja kalau cerita zaman dulu lagi beliau khitan itu direndam di sungai, Bu Ustazah. Iya, kagak ada bius dulu mah. Direndam di sungai buat apaan? Saya bilang, supaya sampai dingin semalaman tuh. Nah, besok tinggal getok dah tuh ya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini dengan adanya berbagai teknologi, anak-anak kita di khitan nyaris cuman sehari, besoknya udah lari-lari. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa khitan itu sejarahnya seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua, dari aspek hukumnya. Nah, ini tidak kalah penting ya. Kalau aspek hukumnya ini, kalau kita perhatikan berbagai pendapat para ulama di buku-buku fikih itu mayoritas ya, ittifaqul ulama, hukumnya wajib bagi laki-laki tuh. Makanya malam yakhtatin la tuqbalu lahu shalah wa la tuqalu sahibah. Jadi kalau ada orang belum dikhitan nanti besarnya, itu nggak diterima sholatnya. Nggak diterima sholatnya. Ntar kalau dia mau motong hewan nggak bisa, nggak boleh. Maka dari sini dirumuskan, disimpulkan oleh para ulama, hukum khitan itu wajib bagi laki-laki itu. Makanya di dalam riwayat yang lain, man aslama, siapa yang masuk Islam, fal yakhtatin, maka wajib dikhitan, wa in kana kabiron, meskipun dia lagi masuk Islam umurnya udah tua. Ya, kali nanti kita punya teman, tetangga, saudara masuk Islam, diberikan Allah petunjuk, umur udah 70 tahun. Bagaimana Pak Ustadz? Masih dikhitan apa tidak? Maka berangkat dari hadis ini, wajib dikhitan. Nah, itu ya. Cuman beda tuh sama perempuan. Ya, perempuan mah beda dah ya. Karena hadisnya juga redaksinya begini. Al-khitatani sunnatul lirrajul, ya, kemudian wa makramatun linnisa. Jadi kalau wanita itu di khitan itu porsinya untuk memuliakan saja. Atau dikatakan dalam riwayat yang lain mustahab, dianjurkan. Dan ini juga beda pelaksanaan dan waktunya. Kalau perempuan mah ya di khitannya biasanya baru lahir, sama bidannya udah paham dah tuh ya, udah paham. Cuman digores doang, doang. Tapi memang nanti ada hikmahnya juga sih ya, ada hikmahnya juga. Tapi kalau misalnya nih kita punya saudari perempuan umur 40 tahun, ngomong sama Bu Ustazah, saya udah mantep nih mau masuk Islam, umur 40 tahun. Bu Ustazah jangan bilang, udah ini khitan baik dulu gitu, jangan. Karena umur udah 40 tahun. Kalau perempuan mah nggak perlu kalau udah gede. Nah, tapi kalau laki-laki wajib khitan. Jadi hukumnya wajib. Karena tadi kalau dia nanti, adanya tadi berapa tahun? Setahun ya? Setahun. Ya memang sih bervariasi. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi yang jelas jangan sampai dewasa. Ya, jangan sampai dewasa. Sekarang mah, apalagi sekarang, masya Allah cepat banget deh tuh anak-anak dewasa ya. Kalau zaman dulu kita masih, kalau laki-laki tuh sekitaran 15 tahun, perempuan 12. Sekarang murid-murid saya aja itu baru umur 9 tahun udah banyak yang berhalangan. Ya, subhanallah. Ya, jadi oleh karena itu dari aspek hukumnya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang paling penting, yaitu hikmah. Hikmah atau pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perintah khitan ini? Ada satu ulama namanya Dr. Abdullah Nasih Ulwan.
punya kitab yang fenomenal namanya Tarbiyatul Aulad. Di situ beliau jelaskan hikmah khitan itu yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mas sekarang nih, adik bayi haki ini, kita lagi mempertunjukkan kepada Allah sekaligus ngajarin dia. Sebab ngajarin anak itu, ibu-ibu sekalian, jangan nunggu gede. Dalam Islam bahkan ketika di dalam perut ibu udah diajari. Bahkan belum ada di perut ibu, seorang laki-laki calon suami udah milih deh tuh, milih istri yang bakal nanti ibu dari anak-anaknya. Jadi adik bayi haki ini umur setahun, lewat khitan ini kita pahamkan dia mesti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah cikal bakal nanti yang diharapkan anak itu kelak menjadi anak yang soleh. Kan kita semua sama ya Bu ya, pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha. Kagak ada di dunia ini yang namanya orang tua yang tidak pengen anaknya anak yang soleh dan soleha. Meskipun orang tuanya pencuri, ya, pencuri profesinya. Mohon maaf, meskipun orang tuanya, mohon maaf, ya, apa tuh bahasanya yang perempuan-perempuan yang di sono tuh? Apa tuh bos tanya? Jangan begitu atuh. Japleh, ekstrim amat japleh. Cari bahasa yang keren gitu. Apa tuh? Pekerja apa? Pekerja. Kan kalau ada pekerjanya kan agak keren dikit tuh ya. Kalau japleh kayaknya masya Allah. Itu kalau japleh ada singkatannya Bu saya. Jarang dibelai. Itu Ustaz lagi. Masya Allah. Jadi meskipun profesinya itu ditanya di hati yang paling dalam, kamu anaknya mau gimana? Mau anak yang soleh Pak Ustaz. Bahkan mohon maaf, banyak orang yang pekerjanya tadi seperti itu, tapi anaknya dipesantrenin. Dipesantrenin anaknya. Iya. Dia kerjanya seperti itu. Hasil kerjanya itu anaknya pesantren. Makanya tidak ada manusia orang tua di dunia ini yang tidak pengen anaknya anak yang soleh. Semua kita pengen. Dan nabi-nabi itu dijelaskan dalam Al-Quran, semua nabi-nabi itu doanya itu, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh. Maka oleh karena itu, lewat tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita terkait dengan anak ini, tidak semua nanti anak itu memang menjadi anak yang soleh. Al-Quran ngasih tahu sama kita ada 4 macam. Ada 4 macam anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu satu. Anak yang kita miliki hari ini, yang dititipkan Allah, ada dari sebahagian manusia kata Allah, anaknya untuk orang tuanya fitnah. Fitnah ini apa? Fitnah ini bahasanya, kalau bahasa Al-Quran itu fitnah, tapi kalau bahasa kitanya mah ujian. Ada yang lahir anak misalnya, na'udzubillah wal yauzubillah min dzalik, lahir dalam keadaan misalnya kakinya nggak ada. Ada yang lahir dalam keadaan hidungnya lubangnya satu nggak ada, dan macam-macam tuh. Nah itu buat orang tuanya fitnah. Sabar ya, sabar, jangan menentang kodrat ya. Ada yang lahir dalam keadaan autis dan macam-macam. Itu semua fitnah. Kemudian di dalam surah At-Taghabun, ini saya bacakan dalam Al-Quran surat Taghabun, bunda-bunda yang soleha nanti bisa lihat ya, pada ayat keberapa nih? Ayat ke-14. Apa kata Allah nih? Ini renungannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah nih, sesungguhnya pasangan-pasanganmu. Maksudnya kalau istri suamimu, kalau suami istrimu. Wa auladikum, dan anak-anak-anakmu. Aduwwul lakum, ada yang menjadi musuh bunda-bunda yang soleh. Kenapa jadi musuh? Di antara faktor penyebabnya adalah di mana orang tua abai dalam menghadirkan pendidikan anak. Makanya saya ini sekarang alhamdulillah diamanahkan ngajarin anak-anak dari umur yang segini sampai yang dewasa 80 orang tiap hari. Saya punya semangat bukan apa-apa bunda.
Saya mah biasanya berhadapan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan anak-anak yang segini nih, ya saya makanya saya sampaikan sering, ketika ngajar datang orang tua saya ini lagi naik pangkat, saya bilang. Kenapa naik pangkat? Kedudukan saya diangkat sama Allah derajatnya. Kenapa? Karena diberikan kesempatan berhadapan dengan anak-anak segini. Kalau ngajarin ibu-ibu mah bapak-bapak sih, alhamdulillah tahadus bin imah gampang gitu ya. Kita ceramah nih kayak ibu-ibu dengerin. Lah kalau anak segini, saya ceramah, saya ngomong, dia juga loncat-loncat. Iya, ada yang minta jajan, ada yang kehilangan uang, macam-macam itu ujiannya ya. Tapi kenapa saya sabar? Niat saya cuma satu, bagaimana anak-anak ini nanti agar kelak buat orang tuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, seperti keinginan oleh Bapak Sutarso tadi, menjadi penghafal Al-Quran. Cuman kan sekarang ini ibu-ibu sekalian, nggak tahu deh ya kalau di sini ya, kalau di sono mah begitu kebanyakan. Giliran untuk urusan menghafal Al-Quran, urusan ngaji, itu ibu-ibu sekarang kebanyakan tidak terlalu peduli. Mohon maaf aja nih saya sampaikan. Apa buktinya Pak Ustadz? Kita kan di sana di rumah tahfiz, emang judulnya di situ gratis, menggratis, kagak ada bayaran tuh, uang apa segala macam juga ada bayaran. Tapi kan namanya di situ ada yang ngajar tuh, yang ngajar makhluk hidup, bukan makhluk mati gitu ya. Ada gurunya berapa orang. Maksudnya kalau kita bikin spanduk gratis, ya kan, ya nggak ada uang gedung, nggak ada uang daftar. Sama ibu-ibu ini nih, udah aja tuh. Ini dilihat gratis aja semua udah, nggak mikirin apa-apa gitu ya. Padahal di situ ada gurunya makhluk hidup, punya istri, punya anak juga, berarti butuh biaya. Yang namanya infak itu ibu-ibu sekalian, saya perhatikan pengalaman saya, itu dari 80 orang tua itu hanya 10-30% yang punya perhatian kepada guru-guru tadi. Sisanya nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena bagi dia ngaji itu cuman mengisi waktu doang. Bukan benar-benar dia kepengen anaknya penghafal Al-Quran. Enggak. Daripada main Pak Ustadz, udah dah diantar ke pengajian. Begitu. Tapi beda ketika misalnya dia ngantar nanti les kursus bahasa Inggris, bahasa matematika, kimia dan seterusnya. Itu benar-benar itu. Biar kata bayarannya mahal, dibela-belain. Kagak ada uang, cincin yang ada, cincin dijual. Anting yang ada, anting dijual. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, ada ibu-ibu penjual cincin sama anting buat bayar pengajian? Kagak ada, boro-boro ya, boro-boro. Padahal subhanallah, anak kalau nggak bisa ngaji, mau gimana anak yang soleh? Coba dari mana datangnya tuh anak yang soleh? Kalau ngaji aja kagak bisa. Maka oleh karena itu, yang keempat tadi anak itu adalah anak yang soleh. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dengan sebuah doa yang indah. Insya Allah kita hafal semua. Apa doanya Bu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan kita doain tuh sering ya. Artinya apa Bu? Nah ini nih kadang-kadang repot. Jadi doa nggak bertenaga kalau nggak paham artinya ya. Doa baik gitu. Kudunya tahu artinya. Ya Allah ya Tuhanku. Nih hafalinnya Bu ya. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku pasangan dan anak-anak qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yang menyejukkan mata hati kita. Kalau kita ulas arti daripada qurrah itu di dalam tafsir artinya es batu dingin. Loh, kok nggak nyambung ini Pak Ustadz? Maksudnya begini ibu-ibu, kenapa dijelaskan ulama qurrah itu dingin? Kalau dingin itu padat, kalau padat itu nggak bergerak. Maksudnya bagaimana? Orang tua yang punya anak yang soleh, hatinya tenang, nggak bergoyang-goyang lagi. Itu qurrah namanya. Makanya kalau kita punya pasangan-pasangan juga nih, ibu-ibu kalau punya suami itu qurrah, ibu nggak pernah khawatir ngeliat suami. Mau suami telat, pulangnya tetap tenang di sini. Kenapa? Suami itu qurrah, menenangkan. Coba kalau nggak qurrah Bu, ya suami telat 1 jam aja, ibu udah gelisah. Pasti udah gelisah. Kenapa?
anak dan suami istri ini menjadi qurra? Karena dia menjadi anak yang soleh. Makanya kalau anak yang soleh itu kita ngelihatnya aja enak, adem, tenang hati kita. Ya, jadi oleh karena itu lewat beberapa syariat-syariat yang dipelajari, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, tujuannya adalah bagaimana lewat kita mengkhitan, nanti memberikan nama yang baik, kemudian mendidiknya dengan agama. Itu tujuannya cuma satu, bagaimana nanti anak itu menjadi qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Cuman tadi menjadikan anak dan pasangan menjadi qurra bukan simsalabim. Ada upaya, ada ikhtiar yang mesti kita lakukan. Terutama masalah anak ini, perjuangan itu paling besar, paling panjang di pendidikannya. Makanya doa kita apa? Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbayani itu pendidikan. Kama rabbayani shaghira. Jadi dari sekian banyak pengurusan terhadap anak, yang paling panjang adalah pendidikannya. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah tidak akan mungkin mendapatkan anak yang soleh kalau tidak diperkenalkan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Itulah yang menjadi pedoman kita, khususnya anak-anak masih segini. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, tapi isilah otaknya dengan Al-Quran agar dia menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah, kalau anak menjadi penghafal Al-Quran, ibu, ya, itu yang untung udah pasti ibunya. Ya, karena Nabi bersabda, man qara harfan min kitabillah, siapa yang punya hafalan Al-Quran, membaca Al-Quran satu huruf, falahu bihi hasanah, baginya 10 pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Begitu kata Rasulullah. Makanya orang-orang yang punya anak penghafal Al-Quran, andaikan dia sudah meninggal duluan, maka dari setiap huruf lantunan ayat suci yang dibaca anak tersebut mengalir terus kepada kubur almarhum dan almarhumah. Inilah aset kita, inilah harta kita yang sejati, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, oleh-oleh dari Medan tuh katanya tadi ya. Mau dari Medan saya, Bu, cuman tinggal di Bojong. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tadi, seandainya bunda-bunda hari ini belum bisa menjadi bunda yang soleha, tapi jangan sampai anak tidak soleh. Itu tuh target kita. Kenapa? Karena seandainya kita meninggal tapi belum soleha, belum menjadi istri yang soleha, belum menjadi ibu yang soleha, tapi kita didik anak menjadi anak yang soleh, nanti di hari kiamat insya Allah kita dibela sama anak kita. Jangan kebalik, Bu. Kan sekarang ini banyak ibu-ibu taklim setiap minggu 2 kali 3 kali, ya. Bapaknya juga begitu, sholat berjamaah ke masjid, anaknya dibiarin, dikasih HP, Bu. Dikasih HP, dibeliin kuotanya, di rumah dipasangkan wifi-nya. Nggak dikontrol, bukan nggak boleh dikasih HP, boleh, tapi jangan dikasih doang. Apalagi yang sudah remaja, ibu-ibu, ya. Sudah remaja, di rumah ada kamarnya. Sekarang HP ini subhanallah, ini luar biasa ini, ya. Otak anak dirusak. Saya selalu sampaikan, ya, kalau memang harus dikasih, tapi tolong dikontrol, ibu. Nanti kita menyesal belakangan. Apa menyesalnya? Memang jasadnya masih bersama kita, itu anak, tapi sejatinya dia sudah dimiliki orang lain. Otaknya, angan-angannya, cita-citanya sudah tidak kita bisa kontrol lagi. Sholat udah melawan. Itu salah satu bukti anak memang kamarnya masih di samping kamar kita, betul. Tidurnya masih di samping kamar kita, tapi otaknya sudah dikuasai oleh orang lain. Itu salah satu pintunya adalah lewat handphone. Maka hati-hati handphone ini. Karena di sini apalagi sekarang asal pencet, masya Allah, ya, tahu sendiri deh ya. Sekarang nih HP ini luar biasa. Maka oleh karena itu ini betul-betul menjadi perhatian kita agar kita semua mendapatkan, ya, tabungan pahala dari anak yang soleh dan soleha. Dan kita doakan Dani Ananda Baihaqi Zayan Arkom, ya. Ya, ini terakhir dah, ya, kita berdoa ya Bu Ustaz, ya, bareng-bareng supaya mudah-mudahan di majelis ilmu ini, karena sekarang ini hafat alaihimul malaikah, malaikatnya Allah hadir, ya, malaikatnya Allah hadir. Kita pengen doa kita berbarengan tuh, doa kita sama doa malaikat. Semoga
khususnya hajat daripada Bapak Sutarso, cucu beliau ini kelak menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.